you. I've been thinking about you. I've been thinking about you. I've been thinking about. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Expose News Channel bersama saya Firman Hermanda. Hari ini kita berada di kediaman atau rumah Bapak Saka dan Ibu Haya di Desa Padalampe, Pak ya? Iya. Desa Padalampe, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Saka dan Ibu Haya terkait masalah kehidupan sehari-harinya Bapak Saka dan Ibu Haya. Baik pemirsa, kita langsung saja bincang-bincang dengan Bapak Saka dan Ibu Haya beserta dengan adik kita Vita. Oke, selamat siang Pak Saka, Ibu Haya. Sehat ya Bu Haya hari ini? Iya. Jadi pemirsa, Bapak Saka ini memiliki seorang cucu yang namanya Vita. Nah, adik Vita kita ini usianya berapa Pak sekarang? 13 tahun. Usianya udah 13 tahun. Tapi adik Vita kita ini menyandang disabilitas. Jadi dia ada keterbatasan fisik. Dia tidak bisa beraktivitas seperti anak-anak usia yang seusianya adik kita. Jadi dia tidak bisa bermain seperti teman-temannya yang lain. Dia hanya sering terbaring Pak ya, terbaring lemas ya. Berarti adik Vita kita ini lumpuh ya, lumpuh layu. Lumpuh layu, difabel. Dia menyandang difabel. Jadi Pak Saka ini Pak Saka kesehariannya bekerja sebagai apa? Pak Saka? Buru bangunan di dalam itu di pesantren. Buru bangunan di gedung pesantren di depan rumahnya Pak Saka setiap hari. Iya. Setiap harinya dapat upah berapa Pak? 80.000 rupiah per harinya. Nah, itu untuk digunakan juga untuk membeli beras ya. Pak Saka ada sawah, mungkin kebun, Tidak ada. ternak? Tidak ada. Oh, tidak Tidak ada. ada sedikit. Bangunan itu. Tapi ini Vita ini Pak mulai sakit seperti ini sejak usia berapa tahun? Iya sekitar 2 bulan tahu Pak. 2 bulan, ya 3 bulan kan. Sekitar usia 2 bulan Vita sudah mulai ada Iya. kelainan fisik. Iya. Tapi sebelumnya normal Bu ya Pak ya? Iya Normal. yang waktunya lain itu Pak normal itu. Normal ya? Iya. Nanti setelah usia 2 bulan adik kita ini sudah mulai ada kelainan fisik. Tidak itu. Tapi ini sudah pernah diperiksakan ke dokter atau dibawa ke rumah sakit? Tidak Pak. Saya kurang. Pernah. Oh sudah. Saya kadang-kadang Pak ya saya nolakkan karena rumahnya merantau. Oh jadi kita pernah ya? Pernah diperiksakan ke rumah sakit. Di rumah sakit mana? Hasanuddin, Makassar. Oh berarti di rumah sakit umum Wahidin ya, dokter Wahidin ya. Terus waktu itu kata dokter Tidak ada biaya. mau dioperasi. Oh jadi adik Vita ini bisa sembuh kalau dioperasi. Ya. Tapi ini tidak memiliki biaya pada waktu itu. Jadi ibu mengeluarkan dia dari rumah sakit Vita ya, karena ketergantungan biaya. Ya jadi pemirsa channel YouTube adik Vita ini cucunya Pak Saka dan Ibu Haya ini pernah diperiksakan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Kota Makassar, yaitu RSUD
Dr. Wahidin. Namun karena keluarga Bapak Saka tidak memiliki cukup biaya untuk mengobati Vita, karena Vita ini menurut dokter ingin dioperasi di bagian kepala Vita. Nah, biayanya cukup besar Bu ya untuk operasi itu. Nah, sehingga Pak Saka dan Ibu Haya tidak melanjutkan proses pengobatan Vita. Ibu Haya kenapa tangannya? Tidak bisa. Tidak bisa bergerak. Kenapa sampai tidak bisa bergerak? Stroke. Iya. Stroke ya? Oh, stroke. Sudah berapa lama? Sudah lebih 3 tahun kena stroke. Ya, jadi pemirsa, ternyata neneknya Vita ini juga kondisi fisiknya ada latar belakangan juga, dia kena stroke, tangannya kena stroke dan sudah hampir 3 tahun Ibu Haya mengalami stroke. Ibu Haya tetap punya niat, punya harapan untuk bisa berobat atau memeriksakan dirinya ke dokter atau rumah sakit, namun Ibu Haya ini tidak memiliki biaya yang cukup untuk ke dokter. Sementara Pak Saka ini hanya sebagai buruh bangunan, kesehariannya sebagai buruh bangunan ya Pak Saka ya, yang diupah hanya sebesar 80.000 rupiah per harinya. Nah, 80.000 itu per harinya cukup ya Pak Saka ya, untuk menghidupi, dicukup-cukupkan ya. Iya. Ya, untuk beli beras. Ya. Bapak Saka di sini tinggal bersama siapa? Sama anak juga. Anak, berarti ibunya Vita ya? Iya. Sakit-sakitan juga. Terus bapaknya Vita kemana? Meninggal. Tidak pernah dilihat. Terus dari pemerintah sendiri, apakah sering ada yang datang dari pihak pemerintah setempat, mungkin dari kepala desa, pejabat-pejabat terkait? Ya, desa baru Pak ini tidak pernah Oh, kepala desa yang baru ini yang terpilih Iya. belum pernah berkunjung, belum tahu ya Iya. keadaan ibu di sini. Terus kalau yang lain-lainnya mungkin ada yang pernah datang memberikan. itu misalnya Pak itu mantan camat itu. Oh, mantan camat Mak apa ini, Kecamatan Makrang ya? Marah kan oleh jamaah. Iya, marah. Oh, Kecamatan Makrang, Ibu Haja Darsiana. Iya. Oh, pernah berkunjung. Iya. Mereka ada tahu nih. Oh, Jamaah ngopi. bawa apa? Ibu camat. Yang susu pasti. Ini susu. Dengar-dengar ada kursi roda yang dibelikan oleh Iya. sama. Ya terus kalau Jurusan apa apa? jurusan atau kabar Pak tanya lagi kepada nanti. Tapi Ibu Camat, atas nama Ibu Camat. Iya kerja. Bisa diperlihatkan itu kursi rodanya. Ada kan dah masuk. Nah, udah tadi lah kita rompak. Balik dulu nah. Di sini. Tidak apa-apa, tidak usah diambil. Tidak usah diambil. Tidak usah diambil. Ya, jadi pemirsa, ternyata ada salah seorang dermawan dan juga seorang ASN, aparat sipil negara, yang pernah berkunjung ke rumah Vita, membantu Vita dengan membawa ya sebuah kursi roda untuk Vita. Itu mantan camat Kecamatan Makrang atas nama Ibu Haja Darsiana yang saat ini sekarang menjabat sebagai camat Kecamatan Sigiri. Ya, jadi sekarang Ibu Haja Darsiana ini camat Kecamatan Sigiri. Mantan camat yang pernah membantu kita ini adalah Ibu Haja Darsiana yang
pernah menjabat camat Makrang pada waktu itu. Nah, terus dari program-program pemerintah bantuan sosial keluarga Bapak Saka tidak dapat pemanfaatan program. Mungkin dari bantuan PKH, bantuan pangan. Tapi Pak, itu telur. Oh, dapat bantuan pangan. Bantuan pangan non tunai ya. Iya. Berarti kemarin dapat ya, Pak ya? Kemarin. Deh. Kemarin dulu. Ya, Oh, kemarin. Iya. diberikan di lagi anu beras sama beras diambil. Ya. Kita luar beras. Iya, jadi ini Ibu Pak siapa namanya Pak Saka mendapatkan bantuan non tunai dari pemerintah dan bantuan itulah yang dimanfaatkan oleh Pak Saka dan keluarganya untuk mendapatkan bantuan pangan berupa beras, telur dan lain-lainnya untuk kebutuhan pangannya Pak Saka. Nah, kalau adik Vita sendiri ini kan sebagai penyandang disabilitas, Pak ya, ada keterbelakangan fisik. Ini ada nggak bantuan PKH untuk adik kita? Itu sekarang mah. Oh, pernah dapat PKH, bantuan program keluarga harapan. Tapi tidak ada ini berapa? Oh, dicabut. Pak nih. Dicabut. Pak di daerah tadi mas. Oh, berarti dulunya Dulu ada makanan 100. 100 kalau terimanya anu tuh PKH orang tapi ya sekarang tidak ada nih. Sudah dikali kali enggak terima orang tidak ada ini. ya, jadi pemirsa selain bantuan sosial pangan yang didapatkan oleh Saka ini dan keluarganya, ternyata adik kita ini Vita ini pernah juga mendapatkan bantuan berupa program keluarga harapan untuk penyandang disabilitas. Namun sudah beberapa bulan belakangan ini kita ini sudah tidak mendapatkan bantuan tersebut, ya Bu ya, karena alasan Bapak ini dicabut, ya, dicabut bantuannya, Pak. Mungkin. Oh mungkin dicabut, ya. Pernah mendapatkan bantuan? Sudah dulu. Sudah ya, sudah dulu Di mendapatkan. dalam Karena ya tidur di sini, tidur. Ya, tidur. Pintar. Jadi ini pemirsa, ini adik Vita sekarang terbaring, beginilah bentuk atau kondisi Vita setiap harinya Bu ya, Pak ya. Jadi dia hanya terbaring seperti ini, tangannya seperti ini, dia tidak bisa menggerakkan seperti teman-temannya, seperti anak-anak yang normal lainnya, karena dalam kondisi yang lumpuh layu. Jadi kira-kira harapan Bapak Saka untuk program keluarga harapan penyandang disabilitas ini bisa disampaikan pada pemerintah, apa harapannya Bapak untuk Vita ini? Di kanun gitu. yang supaya lanjut kayak Oh bisa dilanjutkan kembali. Jadi pemirsa, harapan Bapak Saka ini dan Ibu Haya, kakek dan neneknya kita ini sangat berharap agar kiranya program bantuan sosial berupa PKH kategori penyandang disabilitas itu bisa lagi diterima oleh Vita, adik kita yang terbaring saat ini, karena program itu sangat dibutuhkan oleh adik kita Vita untuk dapat dimanfaatkan membeli obat ya, dan memeriksakan adik Vita ke dokter. Jadi dia sejak 4 bulan Bu ya seperti ini kondisinya.
Iya. Berbaring lemas terus seperti Iya. ini. Tahun bang. Kan ini ada kursi rodanya, Bu. Itu oh, nggak bisa dikasih. Saya kan yang daftar bisa dulu. Oh, dia bisa duduk sini. TV kan Jahat tuh kalau dari sini. Oh, jadi kalau dia dikasih duduk, harus TV kan dia. dia tidak bisa mengimbangi ya. Tubuhnya dia tidak bisa mengimbangi. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Baik, pemirsa. Itulah hasil perbincangan kita dengan keluarga Bapak Sakat dan Ibu Hayat yang di sini juga hadir kita. Oke, sampai sini dulu kita bersama. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja.